Kasus kematian tak kunjung turun, petugas pemulasaran di Situbondo, Jawa Timur kewalahan. Sejumlah petugas kelelahan menghadapi lonjakan kasus kematian. Inilah suasana di kamar jenazah Rumah Sakit Abdurrahim Situbondo, Jawa Timur. Jenazah pasien COVID-19 ini menumpuk dan antre untuk proses pemulasaran. Seringkali tim pemulasaran bekerja ekstra hingga larut malam akibat tingginya kasus kematian di Situbondo, Jawa Timur. Idealnya jumlah petugas pemulasaran di sebuah rumah sakit rujukan COVID-19 berjumlah 8 personel. Namun akibat adanya anggota yang sakit maupun kelelahan, petugas hanya mencapai 4 orang. Tadi total itu ada 15, sudah dimakamkan 4 ya. Sudah dimakamkan 4. Nah, artinya sisanya itu. Bahkan nih masih ada di ambulan jenazah, tidak bisa diturunkan karena memang tempatnya. Karena tempat, dan juga kita harus hati-hati mengasih label agar jenazah tidak tertukar. Ini juga tim kami sudah mulai kelelahan. Jadi 4 orang sudah tidak bisa melakukan tugasnya karena harus istirahat. Jadi berapa orang? Sisa 4 ini ya, sisa 4 orang. Dalam sehari, satu tim pemulasaran COVID-19 di Situbondo hanya bisa memakamkan 9 jenazah. Jika lebih dari itu, maka akan dilanjutkan keesokan harinya. Kasus aktif di Situbondo telah mencapai angka 3.320 pasien dengan jumlah kematian mencapai 283 jiwa. Sulit mendapatkan perawatan di rumah sakit karena penuh, seorang pasien asal Desa Jetis, Mojokerto, Jawa Timur terpaksa datang ke toko oksigen meski dalam kondisi kritis. Beginilah kondisi pasien yang dalam keadaan kritis dan sesak nafas. Sejak pagi, keluarga berusaha membawa ke beberapa rumah sakit di kota Mojokerto, namun ditolak dengan alasan penuh. Akhirnya keluarga memutuskan mencari oksigen untuk pengobatan sementara. Setelah lebih dari 1 jam tabung oksigen berhasil didapat, keluarga pun terpaksa membawa pulang dengan kondisi terpasang oksigen di mobil. Anaknya ini yang mungkin informasi ke teman-temannya, disuruh kasih ke sini. Yang berapa itu harganya 2.800.000 berapa itu? Oh, sekarang gimana Pak? Ada nggak di dalam? Ada, cuman itu loh antri itu loh. Oh, masih antri? Antri sampai 1 jam lebih. Ya mulai setengah 6 loh, saya putar-putar ke rumah sakit sampai informasi ke Mojosari katanya penuh gitu ya. Ada berapa rumah sakit yang sudah dikunjungi tadi Pak? Ini Mojokerto ini semua. Ada 5. Permintaan oksigen di Mojokerto terus meningkat sejak sepekan terakhir. Pembeli rata-rata langsung membeli tabung yang harganya kini mencapai Rp2.800.000. Harga ini kini lebih tinggi jika dibanding hari-hari biasanya. PPKM darurat mendapat banyak sorotan. Kebijakan tersebut dianggap tidak disiapkan dengan matang. Gelombang protes pun terjadi di jalanan, terutama saat penyekatan. PPKM darurat yang dimulai sejak 3 Juli lalu mendapat banyak sorotan. Sorotan terutama terjadi karena kebijakan tersebut dianggap tidak disiapkan dengan matang. PPKM darurat mengatur sejumlah aturan terkait mobilisasi warga. Di antaranya, perkantoran non-esensial menerapkan WFH 100%. Untuk perkantoran sektor esensial, WFH dan WFH 50%. Sedangkan sektor kritis diperbolehkan 100%. Namun di lapangan, kebijakan tersebut seolah tidak berjalan dengan semestinya. Di jam-jam kerja, justru terjadi kemacetan yang akhirnya menimbulkan kerumunan. Di Jakarta pada hari ketiga PPKM darurat, penyekatan arus kendaraan digelar petugas gabungan TNI Polri. Warga kesal lantaran merasakan kemacetan hingga berjam-jam. Semua juga bervaksin. Iya, semua yang vaksin. Saya tahu saya masih di bawah umur, tapi saya masih bisa mikir tentang semua program nasional. KTP-nya mana? KTP-nya mana? Persoalan apa?
KTP-nya mana? Ya pagi ditutup Pak, nggak bisa lewat sana. Kita sekarat Pak kehidupan ini. Bapak tinggal di mana Pak? Ini depan isi Pak. Di Bandung, Jawa Barat, ribuan kendaraan luar maupun dalam kota Bandung terjaring penyekatan oleh petugas gabungan di pintu keluar gerbang tol Paster. Akibat penyekatan ini terjadi kemacetan hingga 4 km. Angka COVID di Indonesia terus meningkat signifikan. Mobilitas warga memang harus ditekan. Namun yang terjadi di lapangan justru terlihat berantakan. Akibatnya, gelombang protes pun terjadi di jalanan. Banyak rakyat justru melawan. Lantas, siapa yang patut disalahkan? Warga yang tak taat pada peraturan atau pemerintah yang belum siap melakukan pembatasan? Selain penyekatan, beberapa persoalan bermunculan, diantaranya masih banyak kantor tak terapkan WFH, hingga banyaknya resistensi dari warga yang menolak peraturan dalam PPKM darurat. Lantas apa yang menjadi akar masalahnya? Sudah hadir tenaga ahli utama Kepala Staf Presiden, Kantor Staf Presiden maksud kami, yaitu Ali Muhtar Ngabalin dan juga Pak Pandu Riono, epidemiolog. Assalamualaikum, selamat malam Bang Ali, Pak Pandu. Ya, selamat malam, Assalamualaikum. Saya berharap kita semua baik-baik. Saya ke Bang Ali terlebih dahulu. Bang Ali, hari ini 31.189 kasus, rekor tertinggi lagi dicatatkan dalam kasus COVID kita, 728 orang meninggal. Kita mencatatkan nomor 2 tertinggi infeksi harian di dunia, begitu. Bagaimana dengan bahasa sederhana menjelaskan kepada masyarakat bahwa kita dalam rel yang tepat, dalam cara yang tepat untuk menangani COVID dalam 2 pekan ini? Oke. Yang pertama, kemarin kita tahu bersama bahwa pelaksanaan PPKM ini kan baru dimulai tanggal 3 dan insya Allah nanti sampai tanggal 20 Juli. Itu artinya bahwa pada masa 17 hari atau 2 pekan ini lebih kurang, paling tidak kan 3 hari sampai dengan 4 hari ini kan tidak bisa langsung dilihat hasilnya. Tetapi disinilah yang berkali-kali kami sampaikan bahwa sekiranya bahwa kita semua bisa mampu disiplin dalam selama pemberlakuan PPKM darurat ini, ya kita harapkan ya itu juga berkali-kali disampaikan oleh Bapak Menko, Pak Luhut maupun Bapak Presiden, menekankan tentang kedisiplinan. Setidaknya 14 hari atau tanggal 3 sampai dengan tanggal 20 Juli akan datang ini adalah barometer di mana mengukur apakah kita berhasil patuh dan sampai di sana, Bang Ali. pada PPKM, sehingga nanti dari situlah kita bisa menemukan seberapa jauh persentase hasil yang kita akan temukan. Tapi yang namanya aturan kan pada prinsipnya kan itu seharusnya memang dia adalah produk ilmiah, begitu, kemudian dia mudah dipahami dan kemudian dia juga terukur untuk diterapkan. Sejauh ini kita lihat ada resistensi di masyarakat, ada banyak kantor yang masih mewajibkan karyawannya untuk masuk padahal mereka tidak sektor esensial. Bagaimana pemerintah menjelaskan keadaan ini? Ya, karena itulah maka kemarin Bapak Presiden menegaskan untuk semua elemen masyarakat maupun mengawal PPKM darurat ini. Pemerintah mengerahkan seluruh sumber daya yang ada. Kita dengar Bapak Presiden berpidato seperti itu dan menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa untuk mengawal PPKM darurat ini, pemerintah mengerahkan seluruh sumber daya yang ada. Di antaranya itu ya tentu masyarakat, ya TNI, Polri, aparatur sipil negara, dokter dan tenaga kesehatan. Kemudian bahu-membahu bekerja sama baik untuk mengefektifkan kebijakan di lapangan. Saya mau ingatkan bahwa sehebat apapun program dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, kalau tidak mendapat dukungan dari seluruh elemen bangsa dan negara, masyarakat ini, ya kita yang ada di wilayah pemberlakuan PPKM Jawa dan Bali ini,
Ya. pasti kita tidak mungkin mendapatkan hasil yang maksimal. Oke. Itu sebabnya selama tanggal 3 sampai dengan 20 Juli ini melalui iNews TV ya, kita terus juga menghimbau agar mari kita tetap disiplin terhadap apa yang ditetapkan pemberlakuan PPKM ini. Oke, saya ke Pak Pandu juga demikian. Pak Pandu, kalau kita merujuk kembali Undang-Undang Dasar 1945 di pembukaan disebutkan tujuan bernegara itu adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kalau Anda lihat apakah negara dalam hal ini pemerintah sudah melakukan upaya terbaiknya untuk memastikan seluruh masyarakatnya dilindungi dari yang namanya COVID melalui aturan ini? Ya, itu salah satu cara yang kita lihat bahwa dalam undang-undang karantina sebagai undang-undang yang menerjemahkan bagaimana pemerintah harus berespon terhadap pandemi, itu yang seharusnya memandu apa yang harus dilakukan, termasuk PPKM yang bersifat darurat ini. Dan problemnya adalah, pertama memang kita tidak mengantisipasi untuk mencegah. Seharusnya kita mencegah lonjakan yang potensial sangat tinggi karena tadi ada dua faktor. Pertama adalah perilaku manusianya dan kedua karakteristik virusnya. Kemudian ketiga, bagaimana pemerintah berespon. Nah, respon itu harusnya juga mengajak masyarakat dari awal. Oke. Dan ini yang masih kurang, jadi mengajak partisipasi masyarakat masih kurang. Oke. Kemudian supaya bisa diimplementasikan dengan mudah, maka jangan membuat aturan yang membingungkan, ya kan? Misalnya yang ini 50%, yang ini 75%. Untuk sementara semuanya harus tinggal di rumah, kecuali misalnya rumah sakit, faktor-faktor yang sangat esensial dan kritikal itu harus jalan. Oke. Tetapi selain itu tinggal di rumah, itu akan lebih mudah. Nah, ini kan orang menawar, oh saya kantor saya kerja di sini. Nah, itu harus pakai surat keterangan lagi, harus ada pemeriksaan. Nah, itu yang membuat kesulitan para petugas di lapangan. Kalau kita dalam waktu 2 minggu, sementara untuk semuanya tinggal di rumah, maka implementasinya jauh lebih mudah dan jauh lebih mudah dipatuhi oleh masyarakat. Pak Pandu, inisiatif pengetatan itu disebutkan sudah jauh-jauh hari pernah dimunculkan, utamanya di Pemprov DKI Jakarta. Namun Anda juga yang mengungkapkan bahwa terbentur dengan aturan pusat dan lain sebagainya. Apa yang sebetulnya terjadi, Pak Pandu? Yang terjadi adalah sebenarnya kan setiap minggu saya membuat suatu analisis, ya kan, suatu analisis prediksi apa yang terjadi minggu depan atau 2 minggu ke depan sampai 1 bulan mendatang. Jadi waktu kita melakukan analisis setelah terjadi mobilisasi penduduk akibat mudik lebaran dan munculnya varian, itu terlihat tipping point daripada peningkatan kasus arahnya mencuat ke atas. Kemudian saya menghitungnya dengan ini, yang kemudian saya bilang, wah ini akan kemungkinan lonjakannya sangat ekspansif, cepat-cepat. Jadi harus dicegah untuk supaya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu cepat. Nah, itu satu-satunya cara memang harus melakukan pengetatan maksimal. Bukan saya saja yang menyampaikan kepada Pak Menteri Kesehatan, kepada Pak Gubernur, ya kan, juga kepada siapa saja yang waktu itu saya sampaikan, supaya ini diusulkan oleh KPCPEN atau dibicarakan dalam ratas kabinet. Memang tidak mudah, karena pertama adalah kebijakannya ini seakan-akan akan menjadi apakah betul demikian, itu pertama. Kedua, bagaimana caranya mengimplementasi kalau diusulkan misalnya Jawa Bali gitu kan, ini kan suatu kelihatan ekstrim sekali gitu. Nah, ini yang sangat sulit dan juga banyak dilakukan oleh para ilmuwan dan banyak tokoh-tokoh masyarakat yang membuat usulan kepada pemerintah supaya melakukan lockdown, ya kan. Jadi itu yang menurut saya sebenarnya banyak yang mengajukan, bukan dari tim saya saja, tapi juga banyak pihak yang saya ke lebih cepat
untuk mengajukannya. Saya ke Bang Ali. Bang Ali, saya berikan kesempatan untuk menjelaskan bahwa kondisi saat ini jelas bukan hanya mengkhawatirkan, tapi menyedihkan, Bang. Kalau kita lihat orang-orang yang isolasi mandiri tidak sedikit yang sudah meninggal dunia. Kemudian tadi kita juga melihat ada pasien yang kritis harus cari tabung oksigen, dia dirawat di dalam mobil, tenda-tenda darurat di rumah sakit dan lain sebagainya. Apakah betul ini semua ekses dari keputusan politik pemerintah? Ya, kalau kita masih terus membicarakan mengenai kaitkan dengan masalah kebijakan yang dilakukan pemerintah ini, kemudian juga masih menyebar terkait dengan masalah politik, saya kira kita tidak lagi-lagi akan mendapatkan hasil yang efektif. Yang paling terpenting sekarang itu adalah memang diharapkan agar pemberlakuan PPKM darurat ini telah menjadi satu keputusan pemerintah, ya. Yang paling pokok itu adalah langkah dan upaya yang dilakukan hari ini oleh pemerintah itu adalah menyelamatkan nyawa dan rakyat Indonesia. Maka itu kita berkali-kali mengatakan bahwa PPKM darurat ini kan paling utama itu adalah soal kemanusiaan dan menyangkut nyawa orang. Maka itulah kenapa juga dalam regulasi ini juga dikaitkan terkait dengan masalah sanksi, kemudian menyiapkan berbagai fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam masa-masa pemberlakuan PPKM darurat. Saya mau tekankan supaya momentum ini menjadi tepat dan sangat penting. Kemudian lewat iNews TV, saya kemudian Profesor Pandu Riono, kemudian semua masyarakat kita sama-sama punya ya, Bang, konsentrasi full, konsentrasi full terhadap regulasi yang ada, 5M, kemudian 3T, kemudian tetap ada di rumah agar apa yang sedang diberlakukan ini benar-benar kita bisa mendapatkan hasilnya. Itu dulu kata kuncinya sebetulnya. Terima kasih Bang Ali, terima kasih Pak Pandu. Apapun itu, jika ada melanggar, upaya koersif paksaan itu adalah kewenangan absolut dari pemerintah untuk melakukan itu dalam kondisi darurat, ya. Terima kasih atas waktu Anda, Bang Ali dan juga Pak Pandu. Pemirsa, 2 jasad wanita ditemukan tewas secara misterius di kantor. Jangan kemana-mana, kami hadirkan informasinya saat lagi.